Selamat pagi, Bu Ayu yang Swastiastu. Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Baik, bagaimana kabarnya? Sekali juga baik Pak Eka. Oh iya Pak, begini Pak ya, sesuai dengan kesepakatan dan jadwal yang sudah ditentukan bahwa Bapak akan melakukan kegiatan observasi di Mas ya. Jadi sebelum kegiatan observasi itu dilakukan, saya akan melakukan persiapan pra-observasi ya. Sebelum Bapak ke kelas dan saya mengamati jalannya proses pembelajaran yang dilakukan. Dan sebelum saya melakukan supervisi di kelas. Nah, adapun tujuan dari dilakukan supervisi di sini adalah untuk mengetahui dan juga mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Bapak lakukan. Nah, ada beberapa pertanyaan yang nanti akan saya sampaikan Pak. Yang pertama adalah berkaitan dengan tujuan. Jadi kira-kira apa tujuan pembelajaran yang ingin Bapak capai dalam pembelajaran yang Bapak laksanakan? Ya, baiklah, Bu Ayu. Tujuan pembelajaran yang ingin saya capai ya untuk ke depan. Tujuan saya ingin murid saya secara efektif berdiskusi yang secara aktif ya, berdiskusi dengan kelompok dan mampu mempresentasikan hasil diskusi kepada kelompok lain dengan percaya diri. Dan kalau dia sudah percaya diri, pasti dia mampu menanggapi dengan kelompok lain dengan baik. Jadi lebih ke berdiskusi ya Pak ya. Berdiskusi. Jadi itu yang nanti akan tujuan dari pembelajaran Bapak. Nah, jadi bagian mana yang nanti akan saya amati Pak selain berdiskusi? Pada bagian keaktifan siswa saat berdiskusi, Bu, di mana siswa mampu berdiskusi, mempresentasikan hasil diskusi dan menanggapi kelompok lain setelah berdiskusi. Jadi ada feedback ya di sana. Karena selama ini siswa saya saat berdiskusi hanya beberapa siswa saja yang benar-benar aktif dalam berdiskusi maupun menanggapi kelompok lain. Nah, jadi mereka agak kurang aktif. Nah, ini yang mau diamati. Ya. Baik. Nah, nanti Bapak akan menggunakan strategi apa agar murid Bapak itu mampu berperan aktif dalam berdiskusi dan mampu menyampaikan tanggapan dan pendapatnya kepada kelompok lain? Planning saya, Bu, atau rencana saya akan menggunakan strategi yang membangun kemitraan terhadap murid saya. Saya beri nama strategi salah bukan masalah. Jadi peserta didik tidak perlu melakukan kesalahan. Karena di sana ada proses pembelajaran di sana, di mana dari pengamatan saya selama ini sebenarnya murid mempunyai pendapat namun tidak mau mengungkapkan, disebabkan karena peserta didik atau murid saya itu takut salah. Itu. Kemudian strategi salah bukan masalah ini saya memiliki ekspektasi ya siswa mampu berperan aktif dalam berdiskusi dan mengungkapkan pendapatnya. Itu Pak ya, jadi bagus sekali Bapak menggunakan rencana bahwa strateginya itu salah bukan masalah. Jadi selama ini anak-anak itu takut dia berkomunikasi atau bertanya dengan gurunya karena takut salah atau takut ditertawakan atau bagaimana. Ya, bagus sekali Pak ya. Jadi kira-kira apa harapan Bapak setelah kegiatan pra-observasi ini? Harapan saya, Bu, sederhana sebetulnya. Setelah murid-murid mendapatkan instruksi ya dari saya, mereka bisa aktif dalam pembelajaran khususnya ketika melakukan diskusi. Mereka mampu berperan aktif, berani berpendapat dengan baik. Oke, itu saja Pak ya. Ya. Jadi baik Pak, saya kira sudah cukup ya kegiatan pra-observasinya hari ini. Semoga nanti supervisinya bisa berjalan dengan lancar dan sesuai dengan harapan yang kita inginkan. Baik, Ibu, terima kasih banyak waktunya. Ibu meluangkan waktu hadir dan membimbing saya. Ya, jadi makro sukses nih Ibu, waktunya nanti kita akan berlanjut. Ya, terima kasih sama-sama Pak Eka. Selamat siang Pak Eka. Selamat siang, Pak Ibu.
Selamat siang Bu Ayu. Selamat siang Pak Eka. Apa kabar Bu Ayu? Sementara baik Pak Eka. Oke. Ini yang ada yang mau bicarakan ya tentang proses pasca observasi ya. Jadi saya ingin menerima feedback ya dari Bu Ayu sejauh mana ya setelah observasi dan ingin mengetahui juga ya, istilahnya tuh perkembangannya. Ya. Mohon dibantu Bu Ayu bagaimana ininya. Ya. Baik Pak Eka, terima kasih Pak Eka. Kemarin setelah kita melakukan kegiatan observasi pada saat jam pembelajaran Bapak, dia melihat sudah bagus Pak Nge. Jadi pada saat Bapak melaksanakan pembelajaran, Bapak sudah sudah sesuai dengan alur-alur yang ada di FTP. Dari pendahuluan di sana Bapak memberikan ice breaking, kemudian ada pertanyaan pengantar kepada siswa, kemudian siswa juga sangat antusias pada saat mengikuti pembelajaran Bapak. Oke, itu baru secara sedikit ya penilaian saya. Nah, bagaimana perasaan Bapak ini setelah saya lakukan kegiatan observasi kemarin Pak? Perasaan saya dulunya adalah senang ya, dan bahagia. Iya. Kalau senang itu pada saat setelah melakukan pembelajaran saya senang, kemudian saya merenungi ya ini kebahagiaan saya. Ya, setelah anak-anak saya ini apa yang saya berikan itu nyambung, ya itu kebahagiaan saya. Kebahagiaannya senang ya. Ya. Selain itu ada lagi Pak? Mungkin ada rasa mungkin tidak puas sedikit ada saja ya. Tidak mungkin semuanya sempurna 100% Bu. Ya. Jadi menurut Bapak apakah proses pembelajarannya yang kemarin itu sudah sesuai dengan rencana awal Bapak praobservasi? Menurut saya apa yang saya lakukan ya sesuai dengan model ajar yang saya buat, yang judulnya teks prosedur ya. Jadi judulnya sequence of service ya. Jadi langkah-langkah melayani tamu di restoran. Kemudian dari kegiatan pendahuluan, kegiatan inti sampai kegiatan penutup ya. Saya rasa sudah sesuai ya. Ya sesuai dengan ibu juga mengamati kan. Saya rasa sesuai. Mungkin ada miss ini sedikit pasti ada. Ya. Sudah sesuai berarti Pak. Ya sesuai. Apa yang menjadi harapan Bapak waktu di praobservasi, kemudian para pemain kita sudah observasi sudah Bapak sampaikan di sana. Nah, baik. Kemudian hal-hal apa saja nih? Hal apa saja yang membuat Bapak itu merasa puas dan tidak puas pada saat kegiatan pembelajaran? Oke, yang pertama puas ya. Puas itu dalam bahasa Inggrisnya ya satisfied sama unsatisfied ya. Jadi puasan saya adalah anak-anak mau terlibat, ya mau aktif dalam proses pembelajaran ya. Jadi anak-anak saya bagi menjadi 3 kelompok ya, kelompok yang mendengarkan, kelompok yang visual ya, sama kelompok yang role play ya. Kalau istilahnya kinestetik ya. Kemudian anak-anak bagi, kemudian akhirnya menjadi satu kegiatan ya. Akhirnya role play semua ya dia. Role ya, kinestetik ya akhirnya semuanya kinestetik. Iya akhirnya. Karena yang mengawali siswa yang bingung, yang bingung memilih kelompok, ya akhirnya mereka ikut ke ketiga kelompok itu diikuti dikit-dikit. Akhirnya mereka lari ke sana. Ke kinestetik ya. Jadi semua terlibat kegiatan tersebut. Ya. Itu. Kinestetik berarti anak-anak kebanyakan pembelajarannya ke kinestetik. Ya, anak-anak protelam itu anak-anak karakternya adalah anak-anak lapangan ya. Ya, jarang kalau beda kalau di jurusan lain ya farmasi, keperawatan mereka kan pemikir ya. Kalau anak-anak protelam rata-rata adalah anak-anak yang suka beraktivitas. Jadi mereka ketika diberikan profil lebih banyak presentasinya ke sana. Ya, ada yang anak yang tidak puas, anak-anak yang ngakunya mager. Malas gerak, nah larinya ke sana, ke mendengarkan dan di menggambar, ya, visual. Iya, yang punya jiwa seni kan ada karakternya agak susah diatur kan. Saya mau yang ini aja Pak. Saya ada rasa tidak puasan ini anak-anak ini kalau nanti terjun di industri pasti harus beraktivitas kan. Nah, mungkin dia mungkin melayani wisatawan itu atau tamu itu mungkin
menggambar, ini mau makan harusnya digambar Pak. Iya, Nah, betul. seperti itu. Nah, Iya. di sana kalau saya di lapangan ini anak ini tidak tepat posisinya di posisi istilahnya itu di lapangan. Mungkin kalau di hotel di bagian kronologis dan sebagainya. Yang Ya. ini apa ya, yang visual. Iya, visual sama listening. Jadi, Mendengarkan. jadi kemarin yang kelompoknya banyak itu ke kinestesi dia Mas. Iya. Ya, nggak tahu soalnya orang mana. Ini kok sedikit sekali muridnya, ada 2 orang, ada yang 3 orang juga. Iya. Sudah berdiferensiasi, jadi Iya. sudah mengkelompokkan Bapak. Nah, jadi setelah Bapak melakukan pembelajaran ini, itu kira-kira ketercapaian kompetensi siswa itu sudah sejauh mana Pak? Tercapaiannya pakai skala ya. Iya, Pak. Ya kalau bilang sudah bagus, kan ada skala kurang, cukup. Iya. Itu kalau itu pakai kurang pas rasanya ya, kurang detail. Kalau saya bilang dari 1 sampai 10 saya bilang 8. Ya 8,5 bisa kalau boleh. Ya ada kelebihan itu. Ya. Kenapa bisa skalanya Bapak ambil 8,5, bisa dijelaskan Pak? Ya karena saya ambil dari, kalau bilang dari ambil profil pelajar Pancasilanya juga ya keaktifan anak-anak ya, dari kemandiriannya saya nilai, kemudian istilahnya itu self reliance ya, kemudian kegotong royongan mereka, kolaborasi dalam belajar, kemudian ada jiwa kepemimpinan, ada yang memimpin ya, yang siswa yang lebih mampu, kemampuan bahasa Inggris dan pengetahuan tentang FB itu yang memimpin. Dan saya lihat di sana, saya baru bilang itu skalanya 8,5. Ya 8 sampai 8,5 ya. Itu. Nah, jadi Bapak sudah menyampaikan ketercapaian kompetensi siswa itu skalanya adalah 8,5. Ya. Nah, kira-kira pembelajaran kemarin itu ada nggak kesulitan-kesulitan yang dialami siswa pada saat proses pembelajaran Pak? Ya kesulitannya seperti saya sampaikan tadi, siswa bingung menentukan pilihan kelompoknya pada saat membagi kelompok. Iya. Kemudian siswa karena minatnya di bidang lain, karena teks prosedur kan tak banyak, ya sesuai dengan, kalau saya mengajarkan bahasa Inggris umum seperti bahasa Inggris SMA ya tata bahasa nggak nyambung. Iya. Karena nanti ketika dia terjun di industri nggak mungkin pakai bahasa Inggris kapan puas kapan, pasti mereka harus praktis. Ya akhirnya pembelajaran itu saya mengarah ke sesuai dengan kompetensi anak-anak. Ya, makanya kan salah satunya dia ngambil ini yang di restoran, karena hasil asesmen dengan siswa, pilihan siswa lebih banyak nanti pada saat industri ke FB. Ya, karena di housekeeping mereka melihat pekerjaannya lebih banyak fisik. Ya kalau makanya dia ambil FB dari hasil presentase asesmen itu. Ya hasil pertanyaan saya membuat pertanyaan wawancara. Ya kayak istilah saya itu istilah PDR ya, performance development review. Mana yang mau saya kembangkan ke siswa. Akhirnya dengan dia FB banyak, FO sedikit. Gitu. Apa penyebabnya kenapa siswa yang di FB lebih banyak, di FO lebih sedikit? Nah, karena di FB satu mereka langsung melayani tamu. Yang kedua, yang dibutuhkan di industri, FB itu kan bukan hanya di hotel aja bisa, di restoran juga bisa. Kalau FO? Ya kalau FO kendalanya anak-anak adalah totalitas berbahasa Inggris. Nah, kalau FB mereka kan ada secret of service-nya, bahasa Inggris sudah baku gitu. Kalau ada lebih bahasanya pasti dipanggil seniornya. Ya kak sini bantu. Nah, itu membuat anak-anak lebih gampang belajar BMB. Nah itu kesulitan-kesulitan siswa ya, pada saat proses pembelajaran. Nah kalau Bapak sendiri menemui kesulitan nggak pada saat kegiatan pembelajaran? Ya saya menemukan kesulitannya satu itu hambatan tapi juga motivasi yang di kedepan perlu saya ubah. Itu masalah peralatan, peralatan perlengkapan pembelajaran. Kadang waktu belajar kita habis, apalagi di sekolah kan kita menerapkan flipped classroom. Ya, jadi 25 menit di sekolah, 20 menitnya kan di rumah. Ya,
Jadi kalau kita tidak optimalkan di sekolah, kalau di rumah kadang-kadang bisa dikerjakan atau tidak, kita real aja ya. Di sekolah kadang kalau di rumah kita kasih Google Classroom, kadang-kadang anak-anak tidak mengerjakan. Makanya kita optimalkan sekali di sekolah menggunakan praktek ya. Jadi kita jarang memberikan materi. Anak-anak cukup baca di rumah, karena anak sudah bisa baca dan sudah bisa mendengarkan, lebih baik di rumah dilakukan. Di sekolah kita praktek, makanya waktunya pada saat praktek, sebelum praktek kita kasih briefing apa yang kita lakukan, langkah-langkahnya. Nah itu kendalanya adalah di peralatan kita kemarin Tepa kan diambil peralatannya. Tray kita ke sini, kemudian gelas-gelas kita banyak tersebar sana kemari Tepa. Kemudian LCD sana kemari, kita punya 4 LCD di RPS, tidak ada sama sekali, termasuk kabel rollnya. Itu kan hambatan juga dalam belajar, salah satu hambatan. Yang kedua, siswa hambatan saya itu yang dalam belajar. Kemudian siswa tidak mau mempelajari FD, dia pinginnya sesuai dengan minatnya dia sendiri. Nah akhirnya saya berikan pemahaman, ya mungkin sudut pandangnya anak-anak itu hanya satu sudut pandang ya, saya membuka wawasan. Ya akhirnya anak-anak ya. Cuma yang paling sering saya temui sebenarnya ini masalah perlengkapan. Ya perlengkapan. Ya. Ada lagi Pak selain itu? Kedua referensi pembelajaran seperti sumber ajar. Ya sumber ajar itu yang disediakan oleh pemerintah ya, di perpustakaan, bukunya itu tidak bisa diterapkan di dunia industri. Banyak yang jauh sepertinya tidak update, ya tidak update pengetahuan. Itu contoh reservation rate itu nggak berlaku sekarang, semuanya menggunakan sistem, masih menggunakan cara manual. Nah itu masih cara lama, ya, makanya kok masih diterbitkan juga ya pakai kurikulum merdeka. Nah itu yang kami lihat kurang gini ya, itu hambatannya Pak nih. Nah jadi dari kesulitan Bapak yang sudah Bapak sampaikan, kira-kira apa solusi yang atau alternatif yang ingin Bapak lakukan untuk mengatasi kesulitan Bapak pada saat kegiatan pembelajaran kemarin atau sebelumnya? Ya solusinya mungkin berawal dari diri sendiri. Ya setiap permasalahan itu kan ada yang kita pelajari namanya mindfulness ya. Kemudian menenangkan diri itu di sana saya tetap ide. Ya masalah peralatan dah biasa. Ada saya koordinasi dengan pihak aset, ya pihak aset di sekolah. Kemudian siswa saya latih. Setiap pembelajaran saya mohon dipersiapkan minimal sehari sebelumnya, yang ditaruh di RPS. Ya. Jadi apa yang perlu dipersiapkan, apa istilahnya preparation, ya. Jadi equipment and tools preparation istilahnya ya. Jadi sebelum kegiatan anak sudah menyiapkan, jangan hanya menunggu guru selamat pagi silakan duduk. Nah seperti itu. Jadi seperti kerja di dunia industri, segala sesuatu harus dipersiapkan lebih awal. Bila perlu sehari sebelumnya. Ya, jadi itu saya latih anak-anak, berikan pemahaman. Tapi namanya anak-anak perlu latihan berulang-ulang. Tidak bisa 10 hal itu kita latih sekali, pasti satu hal kita latih berulang-ulang untuk hasil maksimal. Kemudian yang ketiga, dalam pembelajaran, karena kalau mengikuti acuan di buku jauh dari update industri, jauh sekali melenceng. Akhirnya saya bekerja sama, berkolaborasi dengan pihak praktisi. Ya, karena kita nggak mungkin mengundang praktisi ke sini kan biayanya mahal. Akhirnya saya menggunakan model Zoom. Ya, menggunakan Zoom. Ya, saya tampilkan di LCD. Jadi kita berinteraksi dengan siswa bertanya. Ya, saya juga belajar. Namanya kemampuan guru, karena nggak aktif kita kan, update-nya kan di sekolah. Kalau industri kan terus mengupdate, mengikuti tren ya. Nah, ini saya juga sama-sama belajar dengan anak-anak. Dari sana saya dapat solusi seperti itu. Itu solusinya Pak. Nah, bagaimana reaksi anak-anak Pak? Nah, tadi kan Bapak menyampaikan Bapak akan berkolaborasi dengan praktisi nih. Kemudian karena kita tidak mungkin mendatangkan praktisi ke sekolah karena biayanya mahal, Bapak mengajar lewat secara daring. Ya mungkin
narasumbernya rekaman di sana, anak-anak menonton di sini atau mendengarkan. Bagaimana respon anak-anak Pak dengan pembelajaran seperti ini? Anak-anak mendapat pengetahuan baru. Selama ini kan yang saya ajarkan kan step-step yang lama. Kemudian anak-anak merasakan senang. Oh Pak, ini ternyata ini yang sekarang diterapkan ya. Ada namanya LQA, Leading Quality Assurance. Ya, jadi proses SOP-nya itu sesuai dengan standar internasional. Yang selama yang dikasih di buku itu masih standar lama. Namanya aja aturan pasti selalu ada perubahan, mengikuti tren zaman, kontrak zaman yang kontrak alam zaman ya. Jadi sudah zaman berubah, otomatis sistem kerja pun berubah. Nah seperti itu. Kemudian dari pihak industri ke setiap perusahaan pasti beda-beda. Nah karena anak-anak kan larinya kan ke industri, bukan di sekolah. Jadi anak-anak merasakan senang. Yang kedua, anak-anak sudah memiliki relasi dengan industri dari pertemuan tersebut. Jadi pihak industri ikut juga memantau perkembangan siswa. Ya. Jadi pada saat training nanti ada kelas industri, anak-anak sudah ditentukan oleh mereka. Ini bagus nih Pak untuk kami. Ya, nanti selebihnya mungkin di hotel-hotel lain seperti itu. Jadi kita mempererat hubungan dari Bu setelah dari proses pembelajaran ini. Gitu. Sekali Pak nih, jadi luar biasa sekali idenya kolaborasi. Jadi itu kan tadi nih kita ke siswa itu sendiri, reaksi anak-anak seperti apa. Nah dari Bapak sendiri, hal-hal apa saja yang sudah Bapak dapatkan dari kegiatan observasi kemarin Pak, atau pembelajaran kemarin? Dari pembelajaran kemarin ya, saya mendapatkan pengalaman baru. Ya, dari masalah saya menemukan solusi baru. Ya, dari masalah mungkin saya lihat kok nggak sesuai nih dengan industri. Ya, kemudian punya ide-ide baru. Ternyata dari masalah kita ketemu ide baru. Setelah ide baru muncullah pengalaman baru. Dan di sana saya dapat pengetahuan. Nah, pengetahuan baru lagi. Seperti itu yang terbaru jadi. Ya. Baik. Nah, kira-kira Pak untuk pertemuan berikutnya apa yang akan Bapak lakukan di pertemuan berikutnya? Ya. Apa yang kira-kira Bapak akan lakukan untuk lebih baik lagi dari kegiatan observasi kemarin? Ya, kegiatan kemarin ya kita sudah melakukan pembelajaran secara praktis ya. Nah, yang itu menggandeng beberapa lembaga apa LPK apa kepanjangannya ya, lembaga pelatihan kerja ya. Saya gandeng kemudian orang tua mereka. Kayak kemarin kan itu nasihat dari orang tua waktu kita mau pelatihan ngirim kunjungan industri, pengenalan industri di kawasan Bukti itu kan namanya Lopina berderet, banyak pila berderet itu kan masukan orang tua itu. Kemudian saya bawa ke sekolah, akhirnya disetujui. Nah itu juga saya kan gandeng, saya rangkul ya istilahnya, saya kolaborasi ya istilah sekarang ya, orang tua siswa, LPK dan beberapa perangkat adat. Itu rencana Bapak ya untuk mengembangkan proses pembelajaran ini. Nah kalau boleh saya tahu Pak nih, kira-kira kapan pelaksanaan kegiatan yang barusan Bapak rancang itu kapan mau dilakukan atau dieksekusi? Ya, saya nggak mau tunggu lama. Pokoknya saya minggu depan. Minggu depan? Ya, minggu depan. Kalau nunggu lama, kalau bulan depan mungkin ada kegiatan lain pasti tertunda. Ya, kalau semakin cepat semakin baik. Jadi sudah menuntaskan pekerjaan. Ya, itu kan kewajiban juga. Kalau kita melayani ciptaan Tuhan dengan baik sama dengan berdoa dan kita layani dengan ciptaannya yang seperti itu. Ya. Bapak sekali bagus sekali ya, jadi apa yang sudah Bapak sampaikan itu sudah sangat tepat sekali. Bagaimana perasaannya Pak setelah kita berdiskusi? Masih tegang Pak? Tidak tegang ya. Kok semakin romantis nih? Ya, semakin dekat jadi saya semakin tergali pengetahuan saya. Ya. Sama-sama Bapak nih. Jadi dari kegiatan kemarin pra observasi, kemudian dengan observasi dan hari ini
kita melakukan kegiatan pasca observasi, ada beberapa catatan kecil yang perlu yang sampaikan ke Bapak nih, terutama pada saat kegiatan observasi Pak. Kemarin di kegiatan observasi itu ada catatannya. Yang pertama, untuk yang sudah Bapak lakukan tuh yang baik itu adalah Bapak sudah membangun semangat anak-anak untuk belajar, memberikan ice breaking. Itu anak-anak senang sekali dia kalau kita ajak bermain Pak nih. Kemudian pada saat Bapak memberikan pertanyaan tematik, wah anak-anak antusias sekali dalam menjawab dan ingin bertanya juga ada. Kemudian yang perlu Tiang tekankan di sini dan perlu Bapak perbaiki di sini adalah penyiapan pada saat pembagian kelompok. Jadi masih agak tidak terstruktur, anak-anak masih istilahnya berantakan kelompoknya, yang kinestetik terlalu banyak sekali membludak sehingga posisi duduknya itu tidak terpantau. Ketika Bapak melakukan pendekatan, ada anak-anak yang bertanya, Bapak tidak bisa menjangkau anak yang paling belakang gitu, karena tertutupi artinya posisi duduk mereka. Kemudian ketika anak-anak melakukan presentasi, Bapak kurang memberi penguatan. Penguatan kepada anak-anak yang menjawab pertanyaan temannya atau menjawab pertanyaan Bapak kurang memberikan penguatan sehingga anak-anak itu merasa, aduh kok saya dikacangi ya ketika saya menjawab, tidak ada apresiasi. Kalau ada penguatan dari Bapak, mungkin anak-anak, saya diberikan apresiasi, besok saya mau nanya lagi, seperti itu. Itu saja catatan kecil yang perlu dia sampaikan kepada Bapak nih, evaluasi dan umpan balik dari saya ke Bapak. Nah kemudian dari diskusi kita hari ini bisa yang simpulkan bahwa Bapak di sini kemarin permasalahannya adalah pembelajaran berdifferensiasi. Dan kemarin juga Bapak sudah menerapkan pembelajaran berdifferensiasi dengan membagi kelompok siswa sesuai dengan karakter belajar mereka. Kemudian Bapak tadi menyampaikan bahwa siswa itu sudah aktif dalam proses pembelajaran. Kemudian kesulitan-kesulitan Bapak sudah Bapak sampaikan di prasarana dan prasarana ya. Kemudian Bapak juga menyampaikan akan berkolaborasi dengan praktisi-praktisi yang ada di lingkungan sekolah kita seperti yang ada di Filabusmi. Kemudian juga siswa ketika belajar dengan praktisi merasa senang, dia merasa punya relasi lebih ya. Tidak hanya berkomunikasi dengan guru, tapi juga dia berkomunikasi dengan praktisi yang ada di luar sekolah. Jadi anak-anak juga bisa langsung belajar ke industri. Itu kesimpulan yang bisa sampaikan kepada Bapak. Ada lagi Bapak masalah yang bisa ini Bapak paparkan mungkin? Saya rasa cukup. Dan saya rasa senang ya dengan umpan balik ini. Saya perbaikan yang perlu saya perbaiki seperti tadi dan memberikan penguatan kepada siswa itu, karena seperti kita badan yang kotor kita nggak tahu, hanya orang lain yang tahu. Jadi ada yang membersihkan dari sana, kita tahu di sana kekurangan kita. Kita jadi sama-sama belajar Pak. Iya. Senang sekali ada yang saya ajak komunikasi seperti ini. Berdiskusi Pak. Mungkin Bapak bisa kembali, mungkin ada jam aja Pak. Terima kasih Bapak sudah meluangkan waktunya kemarin ya, kita sudah melakukan observasi jika tidak ada pertanyaan. Nah saya rasa untuk diskusi hari ini sudah cukup. Kita tutup dengan kalimat sakti Pak Eka.